Nah, bagaimana cara riset produk yang benar supaya mendapatkan hasil yang maksimal? Simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya banyak yang merasakan manfaatnya. Oke, kita lanjut. Oke, kita riset pasar untuk menentukan atau mendapatkan winning produk. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan, supaya produknya bisa winning, kita harus melakukan riset pasar. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Nah, yang pertama itu fokus bisnis. Nah, produk yang akan dieksekusi. Nah, fokus bisnisnya produk yang akan dieksekusi. Apakah akan diproduksi sendiri atau ambil dari supplier? Apakah akan dikirim dari alamat sendiri atau alamat kita atau dari alamat supplier? Fokus end user atau B2B. Nah, dijual online saja atau paralel online offline. Nah, ini teman-teman harus harus perhatikan. Teman-teman tuh mau riset pasar ini mau diproduksi sendiri atau mau ambil dari supplier. Nah, ketika sudah dapat nih, misal saya dapat produk A, penjualannya bagus dan lain sebagainya. Kira-kira bisa nggak diproduksi sendiri atau ambil dari supplier? Atau apakah mau dikirim dari alamat kita? Nah, kalau misal dikirim dari alamat kita, terus kita misal ambil dari supplier, berarti kan kita harus mendatangkan dulu. Nah, itu harus dihitung-hitung juga. Kira-kira masuk enggak dengan harga market yang sekian kan gitu. Terus kalau misal mau dikirim dari alamat supplier, teman-teman juga harus mengkondisikan si supplier ini kira-kira bisa enggak kita menggunakan resi otomatis, bahasanya kan gitu. Terus ketika sudah dapat produk, fokusnya mau end user atau B2B. Nah, ini misal teman-teman mau langsung jualan ke konsumen, ya udah berarti fokusnya berarti ecer kan gitu. Kalau misal mau B2B berarti rencanakan untuk reselleran ataupun untuk mensuplai tempat-tempat yang bisa disuplai. B2B itu business to business. Nah, gitu. Terus apakah mau dijual online? Nah, ini apakah mau dijual online saja atau mau paralel online offline? Karena kan produk itu bisa dijual online ataupun offline. Nah, teman-teman mau yang mana? Kalau misal online dan offline paralel berarti teman-teman harus menyediakan tempat. Tapi kalau online saja cukup di rumah bisa kan gitu. Jadi harus dipahami dulu tujuannya sebelum mengeksekusi kan gitu. Nah, riset pasar ini atau riset market ini sangat penting karena kalau kita nggak riset, kita nggak tahu nanti siapa kompetitor kita, berapa kompetitor menjual, dan kita pakai strategi apa. Nah, yuk kita langsung riset saja, kita praktekkan. Nah, di sini apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan dalam riset market? Nah, riset market itu kalau saya pribadi biasanya melihat dari aplikasi marketplace. Karena itu yang bisa menjadi kalau saya sendiri ya, kalau saya pribadi itu bisa menjadi tolak ukur bahwa produk itu ramai atau tidak. Nah, ini biasanya marketplace baik itu Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun TikTok Shop dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa teman-teman riset. Nah, untuk mencari produk yang winning itu gimana? Produk yang laris itu gimana? Pertama, kalau saya pribadi itu lihat dari flash sale-nya. Nah, flash sale di setiap marketplace itu akan menunjukkan bahwa produk tersebut di saat ini, di momen. Nah, di momen ya biasanya kan di momen. Nah, di momen tersebut produk itu memang sedang di-push. Nah, biasanya produk-produk yang ikut flash sale ini adalah produk-produk yang memang lagi winning atau lagi di-push sama marketplace. Nah, ada kemungkinan kalau kita ikut jual produk tersebut bisa cepat naik. Tapi jangan hanya dilihat sekali saja. Kalau saya biasanya 1-2 minggu sampai 1 bulan itu saya pantau. Kira-kira produk A ini di marketplace A, marketplace B, marketplace C ini kira-kira lagi di-push pakai flash sale enggak? Kalau lagi di-push pakai flash sale semua berarti memang produk itu peminatnya lagi banyak di semua media kan gitu, di semua platform. Nah, itu. Tapi kalau misal di sebelah flash sale tapi di sebelah enggak. Nah, kita lihat lagi kira-kira besok
misal di Shopee lagi flash sale, di Lazada enggak ternyata. Nah kita lihat lagi besok atau lusa kira-kira di Lazada flash sale enggak produk-produk yang berkaitan tentang yang ada di Shopee itu, misal madu. Bukan patokannya bukan merek madu itu ya, tapi produknya, jenis produknya. Misal madu, kayak di sini ini madu ya. Nah ini madu ikut flash sale, di Lazada ikut flash sale enggak kan gitu. Kalau misal di Lazada ikut flash sale juga berarti madu lagi bagus trafficnya. Atau produk lain misal ini popok atau nah ini apa nih mukena atau tas dan lain sebagainya. Ini coba dicek di setiap marketplace itu seperti apa. Nah kan gitu. Kalau misal di semuanya mereka flash sale berarti ada kemungkinan produk tersebut sedang dinaikkan. Nah gitu. Atau teman-teman bisa langsung searching di kolom searchingnya. Misal mau cari misal teman-teman pengen produksi gamis misal, ya udah dicari aja gamis. Terus habis itu cari yang terlaris. Tapi hati-hati ya, kalau cari yang terlaris itu pastikan produk yang terjual itu memang real ya. Jadi sekarang ini rawan banget produk yang disuntik pakai fake order. Nah ini rawan banget. Caranya biar tahu produk itu real penjualan atau tidak, itu selain penjualan per bulan atau penjualan 1.000 atau 10.000 plus, itu teman-teman harus klik dulu. Misal nih diklik, nah terus dia dilihat reviewnya. Nah kalau misal penjualan 10.000 plus terus reviewnya itu ada 5.000, itu berarti kemungkinan besar atau saya yakin produk ini memang real kan gitu, real bahwa ini memang laris. Nah gitu. Coba yang lain. Nah yang lain misal 1.000 plus terjual. Nah ini misal 10.000 plus reviewnya 46,7.000. Wah ini luar biasa, ini berarti penjualannya ngeri nih. Nah teman-teman kalau misal mau jualan bisa ikutin misal tren dari produk ini misal kalau bisa. Tapi kalau enggak ya coba dengan varian teman-teman sendiri. Misal dipadu-padankan lah. Kalau kami saya kurang paham kan gitu. Nah ini kita coba lihat. Nah karena sekarang banyak banget yang mengerikan. Nah ini 68.000 ini murah banget ini. Ini bisa nih jadikan reselleran ini karena kayaknya bentuknya bagus, modelnya bagus dan terjualnya bagus. Ini bisa teman-teman coba hubungi. Kalau misal teman-teman nggak produksi sendiri ya, ambil dari supplier, kira-kira bisa nggak nanti dijual di Lazada misalkan gitu. Ini sorry ya yang punya toko tak buat praktek karena muncul. Nah misal dicari di Lazada nih, kira-kira muncul nggak di Lazada? Oh lebih murah, oh nggak ada nih. Nah di Lazada ini belum ada nih bentuk itu model itu. Nah teman-teman ini ada peluang bahwa gamis yang tadi itu belum dijual di Lazada. Teman-teman bisa jual di Lazada kan gitu. Atau sebaliknya, sekarang itu nggak perlu kok modal gede-gede. Yang penting teman-teman bisa riset market, teman-teman bisa mencari peluang dan teman-teman bisa menjual. Itu biasanya enak nanti. Nah gitu, saya dulu berawal juga dari reselleran, dari marketplace A saya jual ke marketplace B, dari marketplace B ke C dan lain sebagainya. Jadi kalau misal teman-teman belum bisa produksi ataupun apa, coba cari produk-produk yang tren kan gitu. Jadi banyak banget produk yang di Shopee ada, di Lazada belum ada, di Lazada ada, di Shopee mungkin belum ada, atau penjualannya belum banyak. Nah ini peluang-peluang. Terus misal apa lagi? Sarung misal. Nah, misal sarung. Nah, ini dicek. Yang penting itu diperhatikan ketika penjualannya banyak, itu kira-kira bintangnya banyak enggak. Kalau bintangnya sedikit, itu perlu dicurigai. Tapi ini rata-rata bagus-bagus nih. Nah, cuman ini jualan apa sih? Oh, manset. Mantesan harganya 6.000. Tak kira sarung. Nah, itu ya. Jadi gitu. Jadi teman-teman harus cek satu per satu. Nah ini sorry ya, ini saya nggak yakin. Ini sorry tokonya siapa, tapi saya nggak tahu, nggak tahu ini benar atau tidak. Tapi penjualannya 10.000 plus, reviewnya cuma 26. Ini saya nggak tahu. Cuman kalau ini dari reviewnya dia belinya bok-bokan gini, kemungkinan iya benar, tapi saya juga nggak berani bilang kalau ini fake, nggak berani. Cuman
kalau dilihat dari reviewnya dia pembelian banyak-banyak ya wajar lah kan gitu. Ada karung-karungan, mungkin bisa jadi dia tempat kulakan kan gitu yang review sedikit. Tapi kalau ada kadang itu yang penjualannya 10.000 plus tapi reviewnya cuman 5, cuman 10, nah kayak gitu itu mencurigakan. Nah itu ya teman-teman bisa lakukan riset terhadap produk-produk yang ingin teman-teman jual dan pastikan di marketplace itu penjualannya banyak. Kalau misal sedikit mungkin ada peluang, misal nih belum ada yang jual, ada peluangnya tapi biasanya rada berat. Nah tapi kalau misal sudah ada ya peluangnya tinggi tapi persaingannya berat. Nah itu pilihan ya teman-teman, pilihan nanti bisa teman-teman lakukan. Nah kurang lebih gitu beberapa tips tentang riset produk yang bisa teman-teman lakukan. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau misal mau diskusi boleh nanti hubungi nomor yang ada di deskripsi, bisa nanti kita diskusi. Kalau teman-teman di Jogja boleh nih main di tempat saya di daerah Umbul Harjo, teman-teman bisa japri, kita diskusi boleh, gratis kok kalau diskusi, kita nggak pernah masang tarif. Nah sebisa mungkin kita sesuai tujuan dagangankita.com yaitu membersamai. Nah gitu ya teman-teman, jangan lupa like, subscribe channel YouTube dagangankita.com dan follow semua akun sosial media dagangankita.com. Sekian, terima kasih, salam sukses, terima kasih, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, berkah rezeki dan mendapatkan orderan yang banyak. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.